Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu sahabat Rockpool dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan channel Rockpool, channel yang konsisten membahas perawatan burung cucak hijau. Jadi kali ini saya ada pertanyaan dari sahabat kita, sahabat Rockpool kita. Sekali lagi, saya di sini cuma mau berbagi pengalaman, tidak bermaksud menggurui atau mengajari, hanya sedikit berbagi pengalaman. Bila mana ada senior atau master atau suku yang lebih paham, yang lebih tahu tentang burung cucak hijau, terus mungkin lebih mengerti lagi dengan karakter-karakter cucak hijau, silakan komen di kolom komentar ya, untuk jadi wawasan kita untuk para junior untuk memperdalam lagi ilmu perawatan burung cucak hijau. Jadi kali ini saya bakal coba menjawab pertanyaan dari sahabat kita, sahabat Rockpool kita, tentang perawatan burung cucak hijau yang susah mandi ya. Jadi sebenarnya saya pribadi pernah merawat burung cucak hijau yang bener-bener susah banget mandinya. Untuk seminggu pun dia nggak pernah mau mandi sama sekali. Akhirnya saya coba telusuri, saya tanyakan ke perawat sebelumnya. Jadi dia itu sebenarnya trauma ya. Jadi sebenarnya tidak berpatokan dengan satu karakter burung ya. Sekali lagi saya tidak berpatokan dengan satu karakter burung, dan ini hanya berbagi pengalaman saya aja. Jadi pada dasarnya si burung cucak hijau itu tidak mandi karena dulunya pernah trauma karena sampo. Jadi ketika dia mandi, dia pengen mandi, udah bener-bener didis-disir, mandi cukur, bau sampo. Dia dari situ dia udah tidak mau mandi lagi tuh setelah kena sampo ya. Dan saya sarankan untuk menggunakan sampo itu jangan terlalu banyak ya sahabat Rockpool ya. Jadi ketika kita kasih cepuk, kita tuangkan lalu kita cium. Biasanya burung entah cucak hijau, entah murai, ketika bau yang istilahnya terlalu menyengat, dia tidak mau. Bisa juga dengan istilahnya apa ya, dia tuh lebih cenderung sensitif gitu dengan bau-bauan. Satu contoh kayak murai, saya pribadi itu dulu saya bukan ini ya, kasih fur yang istilahnya tidak terlalu menyengat. Ketika dikasih fur yang terlalu menyengat dengan protein yang tinggi, dia tidak mau dimakan. Dan sama halnya ketika dimandikan, sama sebenarnya traumanya burung itu ada yang karena itu tadi bau sampo. Awalnya itu susah banget tuh kalau udah trauma karena sampo ya, sampo mandi ya. Lebih tepatnya kalau mau kasih sampo saya sarankan disemprot ya sahabat Rockpool ya. Bisa juga dengan caranya kita mandikan terlebih dahulu itu kita semprot embun, lalu kita kasih sampo sedikit, jangan terlalu banyak, pasti ngejemur. Intinya jangan terlalu menyengat ya. Dan untuk pertanyaan yang susah mandi ini sebenarnya kalau saya sarankan, coba untuk sebelum mandi kita semprot embun terlebih dahulu, lalu kita kasih cepuk. Ada juga burung cucak hijau itu biasa dengan mandi dengan batok, lalu kita ganti dengan mika itu ya, dia lebih cenderung susah juga. Sebenarnya tergantung karakter burung cucak hijaunya. Kalau yang rewel ya rewel, kalau yang enggak ya dia mau dikasih apapun, kadang dia dicepuk minum pun dia mandi. Dan kalau saya perhatikan itu ada burung cucak hijau yang tidak mandi, cuma mandinya dicepuk minum doang, tapi kerja maksimal banyak. Ada yang ketika mandinya pules dia malah susah di tiang gantangan, banyak. Jadi pada intinya kalau pola mandi itu tergantung kebiasaan si burung cucak hijau tersebut. Artinya bisa juga dengan batok, mika, ataupun ada yang cuma mandi dicepuk minumnya doang. Soalnya saya pernah punya satu karakter burung ya, alhamdulillah pokoknya burungnya enak banget. Jadi dia kalau untuk mandi dicepuk dia nggak pernah mau. Tapi kalau misalkan dicepuk air minum dipenuhin pakai cepuk minum yang agak gedean, dia pasti mau mandi. Istilahnya cuma cuci muka doang gitu mandinya. Tapi itu tadi mungkin dia sudah dengan kemauannya dia seperti itu, terus juga dia mungkin dengan karakternya seperti itu kan. Kita sebagai perawat ya hanya mengikutin aja gitu. Tinggal kita siasati gimana caranya nih burung bisa maksimal di lapangan. Bener, saya pernah
punya pengalaman burung cucak hijau yang susah banget mandinya, bahkan dijeda 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali, tetap dia tidak mau mandi. Dikasih cekup dia nggak mau mandi, jadi dia cuma cuci muka doang, cuci muka di cekup minumnya dia doang. Dan untuk ketika mau gantang hari Minggu, Jumatnya saya lebih cenderung saya semprot pakai sampo. Jadi untuk antisipasi didis gitu ya, ketika di lapangan kita semprot Jumat atau Sabtu, kita semprot basah, benar-benar basah kuyup, lalu kita kerodong, kita sauna. Nanti kotoran-kotoran yang ada di badannya dia pasti turun gitu kan, lebih tepatnya pasti turun. Biasanya kayak yang ketombe putih-putih itu pasti turun ketika disemprot pakai sampo, kita kerodong lalu kita sauna. Nanti biasanya lebih cenderung turun. Tapi ada karakter cucak hijau yang susah disemprot juga gitu kan, kita disemprot. Intinya kita pakai embun aja disemprotnya, jangan semprot yang terlalu gede gitu. Kita embun. Kalau dia embun nyaman. Bisa juga dengan caranya disemprotnya itu kita buka kerodongnya, kita buka kotakan di depan itu, lalu kerodongnya kita ikuti kotakan depan itu, lalu kita semprot. Dia pasti tenang biasanya kalau disemprot di mandi seperti itu ya. Jadi untuk burung cucak hijau yang susah mandi itu ya, mungkin sudah karakternya seperti itu, dia maunya dicekup minum. Terus bisa juga karena trauma, entah kenapa, tapi pengalaman saya itu traumanya karena sampo ya waktu itu. Jadi karena dia mandi bau sampo, dari situ udah dia susah banget mandinya. Saya 2 kali ngalamin hal seperti itu menggunakan sampo ya. Terus dia itu nggak mau mandi, susah banget mandinya. Sebenarnya untuk pembahasan mandi itu tadi tergantung karakter burungnya. Bisa ada yang maunya cuma dicekup minum, tapi untuk dicekup minum usahakan ketika mau turun ke lomba gitu ya, mengantisipasi didisnya dia ini di sauna. Artinya entah hari Jumatnya, entah hari Sabtunya, semprot sampai basah kuyup pakai sampo, lalu kita kerodong, lalu kita sauna. Untuk perawatan burung yang ketika disemprot di lapak, kita buka kerodongnya aja, kita semprot di dalam sangkarnya pakai kerodong yang masih ketutup itu istilahnya. Jadi lebih tepatnya seperti itu ya. Balik lagi, di sini saya tidak menggurui atau mengajari, hanya berbagi pengalaman, sedikit berbagi pengalaman tentang perawatan burung cucak hijau. Semoga sehat selalu sahabat Rockpool. Salam Jamtro, salam Rockpool, salam Kicau Mania Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.